Halo Sobat Rusmi, kembali lagi dengan saya Abdul Halim Maulana sebagai Personal Assistant Project dari Divisi Sekretaris Direksi. Pada minggu ini saya belajar mengenai aset tetap yang berdasarkan dari pengertian, jenis, karakteristik, dan contoh. Nah, sebelum itu kita harus perlu tahu mengenai pengertian dari aset tetap dalam operasi bisnis perusahaan ya. Jadi aset tetap itu adalah properti yang umumnya dimiliki oleh setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha. Jadi jenis aset ini itu bersifat jangka panjang. Jadi sehingga tidak akan dilelang dalam waktu dekat. Jadi contoh aset tetap itu dalam perusahaan adalah barang yang bernilai sangat penting bagi perusahaan. Dalam ulasan ini pun juga disebutkan bahwa akan membahas mengenai seperti pengertian, jenis, contoh, hingga karakteristik aset tetap. Nah, yang pertama itu kita masuk di pengertian aset tetap. Nah, aktiva tetap atau aset tetap adalah aset jangka panjang perusahaan yang dimanfaatkan dalam kegiatan operasional. Biasanya aset ini pun juga mendatangkan keuntungan finansial di masa depan dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Nah, sederhananya, aset tetap itu adalah properti yang merupakan harta perusahaan untuk dijadikan sumber ekonomi dalam kegiatan operasional. Jenis aset ini pun juga bersifat jangka panjang dan tidak dapat langsung dicairkan menjadi uang tunai dan kurun waktu setahun. Nah, sedangkan beberapa pengertian aset tetap menurut para ahli pun juga yaitu aktiva berwujud seperti aktiva berwujud yang dimanfaatkan untuk operasi perusahaan dan tidak untuk diperjualbelikan pada kegiatan normal perusahaan. Nah, karakteristik aset tetap itu biasanya tuh karakteristiknya itu dari aset tetap itu adalah berbentuk fisik dan tertulis di neraca sebagai aset properti dan peralatan. Adapun properti tersebut digunakan untuk kegiatan produksi diantaranya sebagai pertama dapat disusutkan. Jadi aset tetap adalah jenis aset yang dapat mengalami penyusutan. Hal ini menggambarkan keausan dan juga tingkat depresiasi saat penggunaan aset tersebut. Yang kedua, yaitu memberikan keuntungan finansial jangka panjang. Jadi selain itu, aset tetap itu adalah jenis kekayaan yang digunakan perusahaan untuk memproduksi barang dan menghasilkan keuntungan besar. Pasalnya juga, barang tersebut tidak dijual kepada pelanggan, melainkan disimpan dalam tujuan investasi. Nah, yang kedua yaitu terkait klasifikasi aset tetap ya. Dengan berbagai karakteristik yang dimiliki, membuat aset ini dibedakan menjadi beberapa jenis diantaranya yaitu adalah lahan dan inventaris. Nah, lahan salah satu aset tetap adalah lahan baik berupa sebidang tanah kosong maupun bangunan jadi. Dalam akuntansi perusahaan, tanah dan bangunan ini di atas suatu lahan harus dipisahkan pencatatannya. Yang kedua yang terkait inventaris yaitu peralatan yang dianggap sebagai aset tetap adalah alat-alat besar yang dimanfaatkan dalam kegiatan perusahaan, misalnya inventaris pabrik, inventaris kantor, kemudian inventaris laboratorium dan inventaris gudang. Nah, kemudian yang kedua adalah ketiga adalah metode penyusutan aset tetap. Jadi agar revaluasi aset tetap tidak berbeda-beda pada setiap perusahaan, jadi maka kita pun juga harus melakukan metode penyusutan aset tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi berikut itu ada cara menghitung penyusutan aset tetap. Yang pertama itu ya dengan penyusutan garis lurus. Nah, apabila kita itu menghitung penyusutan menggunakan metode garis lurus, maka kita harus menentukan berapa perkiraan nilai residu aset pada akhir tahun pemakaian. Jadi rumusnya itu adalah biaya penyusutan sama dengan biaya aset dikurangi nilai residu aset dibagi umur pemakaian. Nah, misalnya perusahaan X ingin menjual satu mesin produksi seharga 8 juta dalam waktu 5 tahun mendatang. Dengan perkiraan nilai residu 1 juta, jika menggunakan metode garis lurus, maka biaya penyusutan aset itu tetap adalah sebesar 8 juta dikurangi 1 juta dibagi 5 tahun. Jadi 7 juta dibagi 5 tahun adalah 1, juta per tahun. Nah, yang kedua yaitu penyusutan saldo menurun ganda. Jadi dibandingkan dengan metode garis lurus, penyusutan saldo menurun ganda lebih detail dan berhati-hati dalam menentukan perkiraan. Pasalnya, nominal biaya penyusutannya itu lebih besar hingga 2 kali lipat. Biaya penyusutan itu sama dengan biaya aset kali berapa persen depresiasi ganda. Dengan contoh-contoh misalkan
menggunakan metode saldo menurun ganda. Biaya itu penyusunan aset itu sebesar, misalkan contoh satu aja, harga barang 8 juta, nilai residunya itu 8 juta, persen depresiasi itu 40%, biaya penyusunan itu 3,2 juta, jadi total penyusutannya itu adalah 3,2 juta. Nah, gitu ya. Misalnya total residunya itu contoh 8 juta dikurangi 7,37 juta. Jadi ya sama dengan nilai itu adalah 622.000. Ya, itu berdasarkan metode saldo menurun ganda dalam waktu 5 tahun mendatang. Mesin produksi pada perusahaan A dapat dijual dengan harga 622.000 saja. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah penyusutan saldo menurun tunggal. Meskipun dilakukan dengan penuh hati-hati, metode menurun ganda kerap tidak sesuai ekspektasi juga ya. Maka dari itu, sebagai opsi kedua pun juga kita perlu menerapkan metode penyusutan saldo menurun tunggal dengan rumus sebagai berikut, yaitu adalah biaya penyusutan sama dengan biaya aset kali persen depresiasi tunggal. Dengan ilustrasi contoh pun juga nanti akan menggunakan metode saldo menurun tunggal, maka biaya penyusutannya tetap tuh sebesar total nilai residu misalkan 8 juta kurangin 5,67 juta sama dengan 2,3 juta. Dengan begitu juga mesin produksi pada perusahaan X dapat dijual dengan harga 2,3 juta karena telah melebihi perkiraan nilai residu sebesar 1 juta rupiah. Nah, itu kemudian nanti terkait kita ada penyusutan jumlah angka tahun, kemudian ada penyusutan satuan hasil produksi. Nah, kemudian kita nanti juga belajar tahap kedua ya, yaitu perolehan aset tetap, kemudian contoh aset tetap itu seperti apa, dan nanti ada juga metode-metode apa saja penyusutan aktiva tetap, faktor dan contohnya juga. Demikian video pembelajar saya pada minggu ini. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk menonton video ini. Thanks for watching. Bye bye.